Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttassilina ila al-imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin nakala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus lil khusus keluarga besar Majelis Zikir Al-Mansur yang dibina oleh Saudara Mahesa beserta keluarga dan juga ibu, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada pada jalan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya hormati kawan saya, guru saya, Ustadz Rizki, yang beliau juga kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau zahiran wa batinan, Allah berkahi kehidupan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan Allah kabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan hadir di majelis ilmu yang merupakan ini tempat berkumpulnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memberikan naungan. Naungan itu artinya perlindungan. Jadi ini malam Allah Subhanahu wa taala utus malaikatnya untuk memberikan naungan kepada kita dan memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan kita punya dosa dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada hajat-hajat kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul kelak di majelis ini dikenal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang juga jarang salawat kepada Rasulullah, yang sedikit mengikuti sunnah Nabi Muhammad, cuma sebatas pengakuan cinta sama Nabi, tapi sesungguhnya cinta kita masih jauh kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kita berharap mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kelak di yaumil akhir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, masih dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Di sini baginda Rasulullah SAW bersabda dan memberikan wasiat kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyiduna Ali ini merupakan quraba. Quraba itu termasuk kerabat atau orang terdekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi min ahli bait Nabi itu dari dua, dari Sayyidatuna Fatimah, kemudian dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ya. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyun, wahai Ali,
isna'il ma'rufa. Wahai Ali, berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu, selama itu condong kepada hal-hal yang baik, yang positif, maka lakukan. Ya, jadi baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita, ya, melalui wasiatnya yang disampaikan kepada Sayyidina Ali untuk tetap berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan apapun. Kebaikan itu bisa kita lakukan kepada siapapun. Walau ma'as safalati, sekalipun kita berbuat baik kepada orang yang dihinakan oleh manusia, ya, sekalipun kita berbuat baik kepada orang yang hina sekalipun, tetap kita harus berbuat baik. Apa sih orang hina itu? Kalau secara pandangan manusia umum, kira-kira gembel itu hina gak? Pandangan umum. Kira-kira gembel itu hina gak? Hah? Hina. Betul ya? Hina, compang-camping, jarang mandi, rumahnya nggak jelas di mana. Betul gak? Tapi kata Rasulullah, isna'il ma'ruf. Sekalipun dia hina di pandangan manusia, tetap harus berbuat baik kepada beliau. Karena kita nggak tahu, Allah simpen wali-walinya pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gak? Ya, kalau kita udah tahu dia terhina di pandangan manusia, kita jangan hina lagi. Tetap isna'il ma'ruf, berbuat baik kepada dia. Karena kita nggak tahu dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa atau enggak. Wallahu a'lam bisawab. Kita nggak tahu, la waliyan bi waliyin, nggak tahu yang wali kecuali wali itu sendiri. Betul gak? Ya, ada orang gembel, compang-camping, dihina sama orang, bisa jadi wali. Ya, kita nggak tahu. Ya, nggak juga kita bisa nerka dia wali, belum tentu juga. Artinya kita nggak tahu deh. Dia wali bukan wali, kita nggak tahu. Yang penting perintah Nabi Muhammad isna'il ma'ruf, yaitu tetap berbuat baik. Gitu. Kemudian apa lagi yang hina? Pelacur kira-kira hina tidak? Saya mau tanya, kompak dong jawabnya. Pelacur kira-kira hina tidak? Hina. Dia menjual badan dia kira-kira hina tidak? Hina. Hina secara pandangan umum manusia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan isna'il ma'ruf, sekalipun dia hina karena perbuatan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus berbuat baik secara manusianya. Karena dia manusia, umat Nabi juga, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita bersosialisasi kepada dia dengan cara yang baik. Sekalipun dia, maaf, perempuan malam, tetap kita harus baik. Bisa jadi dengan kebaikan kita, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Kemudian siapa lagi? Kira-kira orang yang koruptor hina tidak? Hina. Tapi secara hablum minanas kita tetap harus baik. Walaupun dia harus tetap menjalani hukuman, tetap dihukum. Betul tidak? Korupsi itu kan bahasa kasarnya nyolong, ngerampok, pencuri. Betul gak? Secara hukum harus dihukum. Tapi secara hablum minanas kita tetap isna'il ma'ruf, kata Rasulullah, tetap berbuat baik sama tuh orang. Betul tidak? Ya, begitu. Wa qala Aliun, kemudian Sayyiduna Ali karramallahu wajha berkata, wa ma safalatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang hina itu? Ya, kita tetap berbuat baik kepada orang yang sekalipun dia hina. Nah, hina di sini Rasulullah jelaskan. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, siapa sih yang termasuk orang yang hina menurut engkau ya Rasulullah? Rasulullah berkata, qala alladzi idza wa'idha lam yatta'id. Yang pertama, orang yang hina itu adalah orang yang apabila diberikan nasihat, dia menolak nasihat tersebut. Tuh, hati-hati.
Tanda orang yang hina menurut pandangan Nabi adalah orang yang apabila diberikan nasihat kebaikan untuk urusan akhiratnya, dia menolak nasihat tersebut. Ya, ente tolong deh, jangan minum lagi. Itu nggak boleh dalam agama. Dilarang sama Allah, dilarang sama Nabi. Ngomong apa sih lu? Nggak mau tuh dinasihatin. Dinasihatin nggak mau. Andai kata kita bertemu orang kayak begini, ya, yang hina, tetap isna'il ma'ruf, tetap kita berbuat baik sama dia. Sekalipun kita cegah dia. Betul gak? Kita nasihat, tetap nasihatin, tetap. Ya, hablum minan nasi juga tetap baik. Ada orang judi, kita diamin apa kita tegur? Tegur. Urusan pergaulan tetap baik kita sama dia. Urusan perbuatan dia adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah. Emang paling susah kita nasihatin orang tuh paling gampang sebenarnya. Yang susah itu adalah menerima nasihat. Paling gampang nasihatin orang. Yang susah itu nerima nasihat orang. Nah, kalau kita udah nggak mau nih hati kita nerima nasihat kebaikan dari orang, hati-hati tuh. Kita termasuk golongan orang-orang yang dihinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, dihinakan tuh oleh Rasulullah. Maka kalau ada orang baik nasihatin kita, ngingetin kita kepada hal-hal yang baik, terima. Sekalipun itu keluar dari anak-anak kecil, sekalipun itu keluar dari mulut binatang sekalipun, harus kita ambil. Ya, gitu. Karena nasihat itu penting. Kalau kita hidup nggak ada yang ngingetin juga repot, kebablasan kita. Ya, kalau saya ngajar melulu nggak pernah belajar, repot. Betul nggak? Saya ngajar di mana-mana tapi nggak belajar, repot nggak kira-kira? Repot. Ya, begitu. Maka kalau ada orang menasihati kita, terima nasihat itu. Selama itu untuk kebaikan kita, terima. Ya, jangan sampai kita tolak. Kalau kita tolak, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dihinakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Maka paling enak itu pengajar. Paling enak tuh kayak begini nih, pengajar. Saya nih paling enak pengajar. Dia sering nasihatin. Sebenarnya an-nasihu yansuhu li nafsi. Orang yang memberikan nasihat, sesungguhnya nasihat itu akan kembali untuk dirinya. Buat orang yang ngedenger, nomor sekian. Nomor utama adalah untuk orang yang berbicara, yang ngomong dulu. Begitu. Jadi ente nggak usah khawatir kalau ada orang nasihatin ente, nggak usah khawatir. Hakikat nasihat itu akan kembali kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Betul tidak? Ya, bagi kalau dinasihatin sama orang, udah terima. Sekalipun dia maaf, mungkin umurnya lebih muda daripada kita. Kalau itu nasihat untuk kebaikan kita, ambil. Ya, ambil. Kalau kita nggak ambil tuh termasuk salah satu orang yang hatinya udah mulai keras tuh. Udah mulai mati hatinya, nggak mau nerima kebaikan dari siapapun. Dan jangan pilih-pilih siapapun itu, ya, yang memberikan nasihat kebaikan kepada kita, jangan pilih-pilih. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat perkataannya, jangan pernah melihat siapa yang ngomong. Lihat, dengar omongannya, jangan pernah ngelihat orang yang ngomong. Ada anak kecil ngingetin orang tua, "Pak, jangan lewat situ, ada lobang." Orang tua dia bilang apa? Lo bocah, ingusan, tahu apa lu? Dia lewat, akhirnya kejebur ke lobang. Itu tanda tuh. Orang yang hina tuh salah satunya dilarang untuk kebaikan dia nggak mau dilarang. Kalau dilarang dia nggak mau dia. Ya, udah aja dia ngelakuin. Terus ngelakuin. Ya, begitu. Nah, andai kata kita berjumpa sama orang kayak begini juga nih, ya kita udah larang dia, jangan sampai ke situ, ntar kecebur, jangan sampai ke situ, nanti tersesat. Ya, dia nggak mau, dilarang. Tetap secara hablum minan nas, isna'il ma'ruf, tetap kita berbuat baik sama dia. Kalau ketemu tetap nyapa, tetap baik kita. Sekalipun ada perbuatan dia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah ingetin dia nggak mau berubah juga, ya udah urusan dia. Tapi secara hablum minan nas kita tetap baik. Begitu. Ya.
Dan yang terakhir, wala yubali bima qala wa maqila lahu. Yang terakhir adalah orang yang hina itu, kata Rasulullah, adalah orang yang enggak peduli, la yubali, enggak peduli dengan apa yang diomongkan oleh orang lain dalam hal kebaikan. Kalau orang ngomongin keburukan kepada kita, ya cuekin nggak apa-apa, harus dicuekin itu mah. Tapi ini orang ngomong kebaikan kepada kita, jangan cuek, nggak boleh. Jangan acu tak acu, tanggepin. Tanggepin kalau ada orang ngomong baik-baik buat kita, tanggepin. Jangan apa sih lu, jangan. Kecuali ada omongan orang yang kagak enak, ya. Begitu, buka-buka aib kita, biarin aja. Baru itu yubali, ya, antepin aja bahasanya. Tapi kalau itu omongan kebaikan dari orang lain, dari siapapun, keluarga, kebaikan untuk kita, ya, wala yubali. Dia nggak peduli, nggak mau peduli. Hati-hati, ini termasuk golongan orang-orang yang dihinakan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita antipati sama omongan baik sama orang, jangan. Boleh dan wajib bagi kita antipati sama omongan yang jelek, boleh. Ya, ada yang ngomongin ente tuh, katanya ente begini, wala yubali, cuekin aja, antepin, bodoh amat. Tapi kalau ada yang ngingetin ente kebaikan, mana orangnya? Ane pengen ketemu sama dia. Peduliin, perhatiin, tangkep omongannya, dengerin omongannya, biar kita nggak dianggap orang-orang yang hina di pandangan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, maka tetap kita harus berbuat baik. Nah, cuman yang jadi permasalahan, saudara, banyak di antara umat Islam memang terpecah. Ya, terpecah. Karena ulamanya juga terpecah. Makanya udah dikatakan oleh Imam Syafi'i, udah dikatakan ulama itu ada dua. Ya. Ada ulama akhirat, ada ulama su'. Jadi kalau ulamanya sudah terpecah, maka umat pun akan terpecah. Banyak yang mengatakan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah, ini salah pemahaman orang. Memang Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu memberikan kedamaian, kasih sayang, saling asah, saling asih, saling cinta, betul. Tapi juga kita jangan pernah melupakan ketegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum, asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Rasulullah itu punya dua sifat. Sifat pertama itu rahim, penyayang Rasulullah. Sayang sama semua makhluk, manusia, tumbuh-tumbuhan, sama hewan sekalipun Rasulullah sayang. Tapi Rasulullah juga asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah juga punya ketegasan kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, yang mereka berusaha untuk mengobok-obok Islam. Mereka yang berusaha untuk menistakan agama. Ya, siapapun itu mereka, mau dari golongan kafir, mau dari golongan munafik, selama dia menistakan agama Allah, al-istihza, menistakan, al-istighfa, merendahkan Allah, merendahkan Nabi, merendahkan Quran, merendahkan ahlul baitnya Nabi, merendahkan ulama, dan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak boleh diam. Ya, secara manusiawi isnail ma'ruf, tetap kita baik, tapi kita nggak boleh diam, harus dihukum orang kayak begitu. Betul nggak? Ya, harus dihukum. Ya, begitu. Maka jangan salah kita menafsirkan, memaknai rahmatan lil alamin. Bukan berarti Rasulullah rahmatan lil alamin baik-baik aja. Ya, nggak pernah ada peperangan. Rasulullah itu sering perang. Ada perang Khandaq, ada perang Badar. Ya, banyak perang yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Cuma kan beda perangnya. Ya, perang dulu sama perang sekarang beda begitu. Ya, maka harus hati-hati. Jangan sampai kita ini terbelah dan terpecah belah. Kalau kita ngelihat ulama punya ketegasan, punya kelembutan,
itu semua mensifati daripada sifatnya para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang tua. Ya, ada gak ulama yang sifatnya sifat orang tua, ngayomin, ngomong, nasehatin? Itu bersifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Umar pemberani. Ya, nggak ada kamusnya Sayyidina Umar itu ngadepin musuh mundur satu langkah, nggak ada. Kalau ada ulama kita, siapapun itu, kiai, ke ustadz, habaib, yang punya keberanian dalam memperjuangkan agama Allah, itu mensifati daripada sifat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Utsman, ya, lembut, dan juga beliau salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang paling tajir di antara empat. Ya, sering Rasulullah dapat tamu dari kaum Ansor. Rasulullah nggak punya apa-apa, maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara antum yang bisa melayani tamu saya, menjamin tamu saya dari mulai makanan sampai penginapan? Maka Sayyidina Utsman mengangkat tangan, saya Rasulullah. Jadi Sayyidina Utsman itu punya sifat kelembutan, sekaligus membantu dakwahnya Rasulullah dengan kekayaan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada habaib, ada ustadz yang dakwahnya lewat harta, ya, dakwahnya dengan kelembutan, lewat harta, kelembutan, harta, itu mensifati sifat Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu warda. Dan yang terakhir Sayyidina Ali, anak muda, pemberani, sahabat yang paling muda itu Sayyidina Ali, dan punya keberanian. Maka lihat banyak ulama-ulama kita yang masih pada muda, berilmu, muda, pemberani, ada tidak? Banyak. Maka mereka mensifati sifat sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ente nggak usah bingung kalau nanti ketemu sama ulama-ulama, ya, yang bersifat orang tua, ngayomin. Ada ulama yang bersifat pemberani, ada ulama yang bersifat lembut, dan juga mereka mau mengorbankan hartanya. Kalau ada ulama yang bersifat pemberani dan juga memiliki umur yang mungkin cukup usia muda, maka mereka itu mensifati sifat sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah kita berbuat baik kepada siapapun, tetap hukum harus ditegakkan kepada siapapun mereka yang tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul munafiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, yang munafik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita baik kepada mereka, tapi tetap bagi yang salah harus ditegakkan, yaitu hukum untuk yang salah. Dan buat yang benar harus mendapatkan kemenangan. Kira-kira adil tidak? Adil tidak? Adil. Kita tetap baik sama mereka, tapi tetap hukum harus ditegakkan dan berikan keadilan buat yang benar. Yang salah dihukum, yang benar diberikan kemenangan dan keadilan. Setuju tidak? Insya